Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan coba menanggapi pernyataan Ical Muhammad yang katanya Ical Muhammad ini sebagai mantan afiliator atau mentor di binary option. Nah, dia di sini banyak menerangkan tentang strategi trading di binary option. Tapi menurut hemat saya, ada beberapa pernyataan dia yang menurut saya itu janggal. Berikut simak videonya. Makin penasaran kan? Nah ini tuh. Wah, kok gampang ya dapetin uang 1 juta dalam waktu berapa ini gitu. Tapi gue waktu itu pakai handphone satu, gue speaker, gue telepon, di main di kripto nih atau main di ini nih. Altcoin gitu ya. Nah, udah terlihat teman-teman dari dia menjelaskan market aja dia tahu hanya kripto ya. Yang lainnya dia apa maksudnya ya? Oke, lanjut. Gitu Kok gue tahu ya? lah gitu kan ya. Ya, detik ke 58 nanti open buy, open sell gitu. Nah, dia bilang detik ke 58 nanti open buy atau open sell. Ini maksudnya apa ya teman-teman? Setahu saya, untuk open posisi itu biasanya detik perpindahan candle ya. Jadi detik perpindahan candle di sini di detik 30, 31 sampai dengan detik 01. Jadi kalau dia berbicara detik 58 itu saya baru dengar teman-teman. Tetap kita perhatikan 10.000. pernyataannya. Gue bilang 14.000 karena ada 2 aplikasi yang booming. Iya. 14.000 atau 10.000. Nanti kalau seumpama profit, ya udah balik lagi ke 14.000. Pertanyaan adalah kalau loss pertama kompensasi 1,5. Dia bilang kalau loss ini kompensasinya 1,5 katanya. Ini maksudnya gimana ya? Setahu saya kalau kompensasi itu dikali 2,5. Jadi fungsi kompensasi di sini adalah ketika kita open posisi terus loss, kita lakukan kompensasi. Jadi jumlah kompensasi itu dikali 2,5. Jadi fungsinya di sini adalah untuk menutupi kerugian sebelumnya dan mendapatkan profit. Kalau open posisi di 14.000, tadi dia bilang kompensasi dikali 1,5 ya. Kita masukkan angka 1,5. Nah, jadi gini, di kompensasi pertama kita harus open posisi di 21.000 karena hitungan 21.000 ini dari 14.000 dikali 1,5, jadi jumlahnya 21.000. Nah, apabila loss di kompensasi ke-1, maka lanjut ke kompensasi kedua. Kompensasi kedua ini sama hitungannya dikali 1,5 menurut dia ya. 1,5 dari jumlah open posisi sebelumnya. Jadi di sini 21.000 dikali 1,5 sama dengan 31.500. Oke. Nah, selanjutnya apabila tetap masih gagal di kompensasi kedua, maka lanjut di kompensasi ketiga ya. Nah, kompensasi ketiga ini sama hitungannya dikali 1,5 dari open posisi sebelumnya, yaitu 31.500 dikali 1,5 sama dengan 47.250. Nah, di kompensasi ketiga ini contoh ya, ternyata profit ya teman-teman. Di sini profit dari open posisi 47.250 itu akan sekitar profit itu 80% dari brokernya teman-teman. Jadi kalau 47.250 dikali 80% sama dengan 37.800 teman-teman. Nah, ini adalah profit. Ini adalah profitnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita hitung lossnya ya teman-teman. Jadi loss di sini hitung dari mulai awal open posisi di 14.000
ditambah dengan K1 atau kompensasi 1 ditambah dengan kompensasi 2 K2 ya. Jadi kalau dijumlahkan 14.000 ditambah 21.000 ditambah 31.500 sama dengan 66.500 teman-teman. Ini adalah loss kita. Sedangkan profitnya itu hanya sebesar 37.800. Jadi di sini kita sebenarnya masih loss teman-teman. Kalau hitungannya dikali cuma 1,5. Bayangkan saja, profit hanya 37.800, sedangkan loss 66.500. Jadi ini sangat tidak menutupi kerugian ya. Nah, ini dia yang saya perdebatkan di sini, yang saya tanggapi pernyataannya. Jadi biasanya kalau kompensasi itu bukan dikali setengah bukan dikali 1,5 teman-teman, tapi dikali 2,5. Ya kita coba praktekkan teman-teman. Kalau ini diganti dengan 2,5, kita masukin angkanya. Nah, tadi di sini minus teman-teman, sekarang jadi profit teman-teman karena nilai kompensasinya dikali 2,5 teman-teman. Itu yang maksud saya, yang ingin saya tanggapi dari pernyataan dia. Simak pernyataan dia selanjutnya. Kalau saldo lu, taruhlah saldo lu 50 juta. Kompensasimu kompensasi masih besar. Kompensasi lu pasti akan besar nggak? Iya. Besar. Nah, dia bilang kalau saldo 50 juta itu tidak akan loss teman-teman. Karena kompensasinya akan banyak gitu. Dengan catatan open posisinya itu paling kecil yaitu di 14.000. Baik teman-teman, mari kita coba buktikan. Menurut dia dengan saldo 50 juta, menurut dia tidak akan terjadi loss karena kesempatan untuk kompensasinya besar teman-teman. Asalkan open posisi sekecil mungkin atau di 14.000. Baik teman-teman, menurut Ical Muhammad bahwa dengan saldo 50 juta kita akan aman. Asalkan open posisi di 14.000 atau sekecil mungkin teman-teman. Tapi di sini saya melihat ada 10 candle berturut-turut dengan warna yang sama teman-teman. Warna hijau semua teman-teman. Jadi seandainya jika Ical Muhammad di sini open posisi sell, maka dia akan mengalami salah tebak sebanyak 10 kali teman-teman. Jadi di sini dia harus melakukan kompensasi sebanyak 9 kali. Hitungannya teman-teman. Tadi kalau melihat candle dengan warna yang sama ada sebanyak 10 kali teman-teman. Kalau kita hitung dari mulai open posisi 14.000 loss, K1 loss, K2 loss, K3, K4, K5 sampai ke K8 loss, baru di K9 profit teman-teman. Ini jumlah loss yang terjadi sebanyak 35 juta teman-teman. Kalau dari open posisi awal 14.000 sampai dengan K8 dengan asumsi dikali 2,5 agar kita tidak rugi teman-teman. Jadi dengan saldo 50 juta dia akan mengalami loss sampai K8 ini sebanyak 35 juta. Nah di K9 itu dia harus melakukan kompensasi jumlahnya 53 juta teman-teman. Karena 21 juta dikali 2,5 teman-teman. Nah ini dengan saldo segini mana mungkin cukup teman-teman. Ujung-ujungnya deposit lagi. Jadi saldo 50 juta tidak aman dan tidak menjamin akan profit teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, salah tebak ini bisa terjadi selama 10 kali teman-teman. Sebanyak 10 kali ini bisa terjadi salah tebak teman-teman. Lalu berikutnya teman-teman yang bikin saya agak tertawa gitu pernyataan dia. Mari kita simak. Orang-orang yang mungkin bisa mendekati metode yang seharusnya sehingga dibuat loss. Gitu. Ada. Loh, kalau jawab berarti ada benar. Ada. Jadi gini. Nih, lihat. Gini. Waktu itu pernah gue kan observasi orangnya. Waktu itu pernah gue
Trabar. Bukan Trabar maksudnya, bukan Trabar sama teman-teman, tapi pakai handphone gua sama handphone bini gua gitu. Oh jadi lolos sendirilah. Gua barengin gitu. Pas gua barengin, Pencet bareng. pencet bareng, pencet bareng. Ada satu yang aneh. Apa? Ya beda sendiri kandelnya. Wah, berarti wah. Enggak, tapi Ya, sama beda. Mirip. mirip ya. Bukan beda ya, bukan beda jomplang, tapi mirip gitu. Jadi yang ini misalnya ini profit, ini loss. Loss diri. Loss diri. Akhirnya kan kita bisa lihat dari riwayat detiknya ya. Sama detiknya. Beda. Nah, itu dia. Yang bikin beda. Ya jelas lah. Kalau di binary option, open posisi beda 1 detik aja itu bisa mempengaruhi loss atau profit. Lu yang salah dong kalau gitu. Mencetnya enggak. Tuh, hostnya sendiri bilang lu yang salah. Karena mencetnya beda. Walaupun dalam hitungan menit, tapi beda detik bisa berpengaruh antara profit dan lossnya. Barengan. Mungkin bisa jadi. Antara itu atau Nah, Tuh kan, mungkin bisa jadi. Itu, aduh. Sampai geleng-geleng kepala saya, aduh. Dia itu ngerti apa enggak sih sebenarnya? Teman-teman dari video tadi mungkin teman-teman bisa menilai sendiri pernyataan yang dia sampaikan. Jadi sebaiknya ketika ada pernyataan itu dicerna dulu, ditelaah dulu apakah sesuai atau tidak. Teman-teman bisa menilai sendiri. Dan di akhir video ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.